Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kembali iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang ke-10 orang kusta. Saudara, ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus ketika Yesus sedang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kenapa orang kusta ini kok bisa 10 mereka? Kenapa saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikucilkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dianggap najis, sehingga merekalah satu dengan yang lain merasa mereka senasib, mereka bisa saling menguatkan dan sebagainya. Dalam beban persoalan atau penyakit yang sedang mereka tanggung saudara, pada waktu itu mereka tidak ada jalan keluar, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan mereka, belum ada kemajuan medis yang bisa menyembuhkan mereka pada waktu itu. Namun demikian saudara, kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka menjadi tahir. Masalah yang tadinya tidak ada jalan keluar, tetapi dalam Yesus ada jalan keluar. Penyakit yang tadinya tidak ada obat, oleh mujizat Yesus penyakit mereka disembuhkan. Tetapi ada hal yang saya ingin kita lihat di dalam konteks ini saudara, yaitu di mana ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Tetapi ada satu dari antara mereka yang mengalami mujizat lebih besar dari sekedar mujizat kesembuhan dari penyakit kusta. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Saya percaya semuanya kita merindukan mujizat Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, banyak orang yang gampang berpuas diri ketika dia mengalami mujizat Tuhan, menerima berkat Tuhan, mengalami jawaban doa, malah akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya
mujizat itu kembali menjauh dari dia, berkat-berkat itu kembali menjauh dari dia. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, mujizat yang kita alami itu lebih besar dan lebih besar hari demi hari. Berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan lebih besar dan lebih besar hari demi hari. Tapi begitu banyak orang mengalami mujizat lalu kemudian akhirnya lupa akan Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami, mujizat yang dia alami itu malah kembali beralih kepada masalah dan persoalan beban hidupnya. Nah saudara, saya rindu kita belajar bagaimana mujizat terjadi dan bagaimana mujizat yang lebih besar terjadi. Saudara, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi saudara, ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Bagaimana sehingga mereka mengalami mujizat di tengah persoalan yang tidak ada solusi dan jalan keluarnya? Karena mereka datang kepada Yesus dan meminta belas kasihan Yesus. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika saudara rindu mujizat, jika saudara rindu pertolongan Tuhan, jika saudara rindu kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, maka datanglah kepada Dia memohon belas kasihannya. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhanlah mujizat terjadi. Hanya karena belas kasihan Tuhanlah maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, mari jalani kehidupan saudara dalam pengharapan akan belas kasihan Tuhan. Dekatkan diri saudara, larilah kepada Yesus, serahkan hidup saudara kepada Yesus, dan harapkan belas kasihan Yesus. Jika Allah menyatakan belas kasihannya, maka segala masalah saudara akan selesai. Seberapa berat pun beban saudara akan diangkat, seberapa sulit pun kehidupan saudara akan diubahkan jika Allah menyatakan belas kasihannya. Itu sebabnya harapkan dan mohonlah Tuhan menyatakan belas kasihannya di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ketika mereka datang kepada Yesus dan mereka memohon belas kasihan Yesus, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi waktu itu ketika mereka datang kepada Yesus, mereka memohon belas kasihan Yesus. Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan ketika mereka pergi mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus, di tengah jalan mereka sembuh. Mujizat terjadi. Artinya yang kedua, bagaimana sehingga mujizat terjadi? Mereka mentaati perintah Yesus. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan dalam kehidupan kita saudara, bahwa kalau kita rindu mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, maka hiduplah mentaati perintah-perintah Allah. Hiduplah dalam segala ketaatan kepada perintah Allah, maka saudara akan melihat dan menyaksikan pertolongan demi pertolongan dinyatakan dalam hidup saudara. Mujizat demi mujizat dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, jalani hidup saudara dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman-Nya, mujizat akan dikerjakan. Mujizat akan terjadi. Lalu kemudian saudara, ketika mereka mengalami mujizat, ketika mereka mengalami kesembuhan, apa yang mereka lakukan? Di ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, dari ke-10 orang tadi semuanya mengalami mujizat.
Tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Tuhan. Dia sangat bersyukur, dia memuliakan Tuhan. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu kemudian saudara, ketika orang ini tahu bersyukur dan tahu memuliakan Allah atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang dia alami, maka pada akhirnya saudara, Yesus berkata di ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, tadinya dia mengalami mujizat kesembuhan, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, kembali kepada Yesus dengan pujian, dengan ucapan syukur, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia dikaruniai keselamatan. Mana lebih besar, mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Jelas mujizat keselamatan, saudara. Bagaimana sehingga orang ini, yang satu ini, pada akhirnya menerima mujizat lebih besar, yaitu mujizat keselamatan? Karena ketika dia mengalami satu mujizat, dia tahu bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan tersungkur di kaki Tuhan. Dan ketika dia tahu bersyukur atas apa yang dia alami, Tuhan beri lebih besar, Tuhan beri mujizat lebih besar. Itu yang menjadi masalah banyak umat Tuhan, saudara. Ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Malah mereka makin menjauh daripada Tuhan. Dan biasanya yang seperti ini akan berakhir kepada masalah dan kehancuran. Tetapi jika kita mengalami mujizat sama seperti orang Samaria ini, dan dia memuji memuliakan Tuhan, tersungkur di depan kaki Tuhan, maka mujizat lebih besar dia terima. Ketika kita mengerti bersyukur atas perkara kecil yang Tuhan beri kepada kita, saudara, maka kita akan mengalami dan menerima perkara yang lebih besar. Itu sebabnya atas berkat anugerah mujizat Tuhan, jawaban doa dan sebagainya, belajarlah untuk bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan atas berkat yang saudara terima dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, Allah menyatakan berkat-Nya kepada orang yang memohon belas kasihan-Nya, kepada orang yang mentaati firman-Nya. Tetapi Allah akan menyatakan mujizat yang lebih besar kepada orang yang tahu bersyukur atas berkat yang dia terima. Itu sebabnya mari kita tetap memohon belas kasihan Tuhan, tetap mentaati firman Tuhan, dan mari belajar bersyukur atas perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang mengalami, puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Tuhan, lawat anak-anak-Mu. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka.
dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung,
jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai
melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.